Perkenalkan, nama saya Felicitas Advendia Puspita Dewi, biasa dipanggil Tia. Saya kelas 12 TEFA Teknik Mesin, nomor absen 25. Di sini saya akan meresensikan sebuah buku novel yang berjudul The Day of the Storm. Buku yang saya baca ini dikarang oleh Rosamunde Pilcher yang diterjemahkan oleh Monica Dwi Cersinayani. Buku ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 1996 dengan nomor ISBN 979655016. Tebal buku ini yaitu 288 halaman dengan dimensi buku 11 x 18 cm. Cinta itu hangat seperti matahari yang tiba-tiba muncul. Cinta yang diibaratkan sebagai sinar matahari yang tiba-tiba muncul setelah awan atau hujan yang membawa kehangatan dan keceriaan. Itulah yang dirasakan Rebecca Bailey saat ini. The Day of the Storm karya Rosamunde Pilcher mengisahkan tentang perubahan kehidupan yang tiba-tiba ketika sekelompok orang terjebak dalam badai di sebuah rumah di Inggris. The Day of the Storm karya Rosamunde Pilcher mengisahkan tentang hubungan keluarga, cinta, dan pencarian identitas di tengah perubahan hidup. Buku ini mengandung konflik seorang wanita yang menghadapi perubahan besar dalam hidupnya setelah kematian ibunya. Ia kembali ke rumah keluarga Spanyol dan menemukan dirinya terjebak dalam konflik keluarga dan rahasia masa lalunya. Dalam prosesnya, dia harus menghadapi kenangan lama, hubungan keluarga yang rumit, dan menemukan makna hidup kebahagiaan. The Day of the Storm karya Rosamunde Pilcher ini adalah novel yang mengisahkan tentang Rebecca Bailey, seorang wanita muda yang hidup di London dengan menjalani kehidupan tanpa adanya seorang keluarga. Rebecca yang menjalani kehidupan stabil dan biasa, tetapi semuanya berubah ketika ia mendapatkan surat bahwa ibunya sedang mengalami sakit yang cukup parah. Ia terpisah oleh ibunya kurang lebih ketika ia berumur 17 tahun. Ayahnya dulunya seorang aktor terkenal. Sebelum Lisa, ibu Rebecca meninggal, Lisa menyuruh Rebecca untuk segera pergi ke Inggris menemui keluarga Buscarva di sana. Di sana, dia harus membongkar rahasia-rahasia apa yang sebenarnya telah terjadi antara Lisa dan keluarga Buscarva. Rebecca melakukan perjalanan dari Spanyol ke pantai Cornwall di Inggris, di mana dia menemukan rumah keluarga yang indah namun penuh dengan ketegangan. Dan siapa sangka bahwa dia adalah cucu dari seorang pelukis terkenal di Inggris. Semua keluarga di Buscarva terkejut atas kedatangan Rebecca, anak Lisa, ke rumah besar Grenfell. Di sana, Rebecca disambut dengan hangat oleh bibi Molly dan sepupunya Elliot. Siapa sangka, di sana ia akan diterima baik oleh keluarga. Karena faktor umur, kakek Rebecca hanya bisa berbaring di ranjang tempat tidur. Rebecca mencoba menemui kakeknya dan menceritakan kedatangan ke sebuah rumah di Buscarva. Ia bertanya kepada kakeknya atas sebuah meja peninggalan ibunya. Kakek Rebecca berpikir di mana meja itu ia simpan, dan ia menyuruh salah satu pembantunya untuk mencari meja tersebut, dan hasilnya nihil, meja tersebut tidak ditemukan. Elliot, sepupu Rebecca, berpendapat bahwa meja itu telah dicuri oleh Josh, seorang pegawai barang antik di rumah Buscarva. Kakek Grenfell marah dan tidak terima kalau Josh dituduh sebagai pencuri meja antik itu di keluarga Buscarva. Rebecca yang mengetahui hal tersebut langsung bertanya kepada Josh mengenai meja itu. Hari telah berlalu. Rebecca pergi dengan Josh ke salah satu swalayan terdekat. Namun, Elliot mengetahui hal itu dan langsung menarik tangan Rebecca dan mengajaknya pergi. Ya, di sini baru diketahui bahwa Elliot sebenarnya suka pada Rebecca, dan Elliot tidak suka kalau Rebecca dekat-dekat dengan Josh.
Selama di Cornwall, Rebecca menjadi bingung dan harus dipertemukan pada dua orang laki-laki yang menurutnya beda sikap dan cara pola berpikirnya juga berbeda. Dan akhirnya membuatnya terjebak ke dalam dilema romantis. Setelah beberapa masalah telah terjadi di rumah Puskarva dan merasa menjadi beban di keluarga itu, Rebecca memutuskan untuk kembali ke London dan menjalani kehidupan seperti biasanya. Tetapi kakeknya melarangnya dan menyuruhnya untuk tetap tinggal di Puskarva karena ia juga sudah termasuk dari keluarga Grenville. Dan akhirnya kakeknya memakluminya dan menyuruh Rebecca untuk pergi ke dalam sebuah gudang lukisan di mana ia bisa memilih beberapa lukisan untuk dibawa pulang ke London. Ada satu lukisan yang membuatnya bertanya-tanya dan berpikir panjang, karena lukisan tersebut ada di mana-mana dan salah satunya terletak di salah kamar kakek Grenville. Rebecca mencoba bertanya kepada Elliot siapa sosok wanita yang ada di lukisan itu, karena lukisan itu ada di mana-mana. Elliot berkata jujur bahwa lukisan itu adalah Sophia. Sophia merupakan cinta pertama dari kakek Grenville. Rebecca masih bingung apa yang sebenarnya telah terjadi. Ia mencoba bertanya kepada salah satu pembantu di rumah atas lukisan itu tadi. Dan pembantunya berkata bahwa Sophia adalah nenek dari Josh. Rebecca terkejut atas apa yang telah dikatakan oleh sang pembantu itu. Ia langsung bergegas mencari Josh, namun tidak ada di rumah Puskarva itu. Dengan mengurungkan niatnya, ia mencari di rumahnya. Dan di rumahnya itu, Josh juga tidak ada. Lalu, Rebecca mencari di sebuah gudang dan melihat ada meja yang selama ini ia cari-cari. Tanpa menyerah, Rebecca terus mencari Josh dan ternyata Josh berada di tokonya. Ia bergegas menghampiri Josh dan bertanya apakah benar ia cucu dari Sophia. Dan Josh menjawab, ya sebenarnya aku ini adalah cucu dari Sophia. Rebecca tidak bisa berkata apa-apa. Namun setelah mengingat meja itu, Rebecca bertanya kepada Josh sebenarnya apa yang telah terjadi atas meja itu. Dan Josh menjelaskan bahwa meja itu bukan ia curi. Namun, Elliot telah menjualnya kepada Josh. Elliot yang dianggapnya selama ini baik padanya, namun juga berhati curang karena dipengaruhi oleh ibunya. Ibunya yang ingin mendapatkan warisan dari kakek Grenville terus-terusan mengungkit-ungkit tentang rumah itu. Setelah Rebecca bercerita semuanya kepada kakeknya, akhirnya Molly dipulangkan ke rumah aslinya, yaitu berada di bawah bukit sana. Dan Elliot entah pergi kemana bersama dengan teman-temannya. Kakek Grenville meminta maaf kepada Rebecca atas apa yang telah terjadi terhadap keluarganya ini. Dan Andrea, ia dipulangkan ke keluarga aslinya dan sekarang tinggal Rebecca sendiri yang ada di Puskarva itu. Kakeknya mewariskan Puskarva itu kepada Rebecca dan sekarang Puskarva itu ditinggali oleh Josh dan Rebecca. Kelebihan dari novel ini yaitu mengandung unsur kekeluargaan dan percintaan penuh dengan lika-liku kehidupan. Bukunya juga tidak terlalu besar dan menurut saya buku ini sangat menarik. Novel ini menampilkan karakter-karakter yang kompleks dengan latar belakang emosional yang mendalam. Kekurangan dari novel ini menurut saya yaitu beberapa karakter dalam cerita ini mungkin terasa kurang berkembang secara unik dan ceritanya juga lumayan rumit. Bagian akhir cerita dapat terasa terburu-buru dan diselesaikan dengan cara yang terlalu mudah. Simpulan dari novel ini yaitu bahwa meskipun badai dan kesulitan datang, kekuatan kekeluargaan dan hubungan yang mendalam dapat membantu seseorang untuk melewati masa-masa sulit dan menemukan kedamaian serta kebahagiaan di tengah-tengahnya. Jika kalian tertarik pada kisah yang mengeksplorasikan dinamika keluarga, rahasia, dan hubungan antar karakter, buku ini cocok loh. Terima kasih karena telah menonton video saya dari awal hingga akhir.
Jika dalam perkataan maupun sikap saya yang kurang baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.